Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam agamaku. Di video kali ini kita akan mendengarkan satu pertanyaan besar yang sering muncul dalam dialog antar umat beragama, yaitu benarkah Yesus itu Tuhan? Pertanyaan ini bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk mencari pemahaman yang lebih dalam dengan cara yang santun dan penuh adab. Dalam Islam, sosok Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sangat dihormati. Bahkan beliau disebut sebagai salah satu nabi besar yang membawa risalah kebenaran dari Allah. Apa bedanya dengan keyakinan yang berkembang di luar sana? Mari kita dengarkan dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Semoga dari video ini kita bisa menambah ilmu, memperkuat iman, dan saling menghormati dalam perbedaan. Dukung terus channel Islam Agamaku dengan cara subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Iman kata kita bahwa kalau mau selamat, ya percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Alkitab katakan dalam Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya itu diselamatkan, yang tidak percaya itu binasa. Baik. Jadi, Pak Pendeta, penginjilan katanya itu ya. Aduh Pak Pendeta, ya dari mana Anda katakan Yesus itu Tuhan? Padahal dia tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan. Gini ya. Yohanes 13 ayat 13. Beda lagi. Aku guru dan Tuhan. Nah, dalam Lukas 2 ayat Lukas 2 ayat 13 atau ayat 12 itu malaikat saja menyampaikan bahwa dia Tuhan. Malaikat iblis siapa? Malaikat saja menyampaikan dia Tuhan. Dan iblis saja dia anak Allah. Bagaimana? Bentar. Pak Yusuf PI, apakah dia bukan Tuhan? Ya jelas bukan, dia hamba kok, tertulis di kitab Anda. Macam mana? Mau saya kasih ayatnya? Dia hamba Tuhan? Boleh? Ya, banyak ayat menunjukkan bahwa dia Tuhan. Coba bukan Galatia. Kisah para Rasul 3 nomor 13 buka. Saya buka ya. Ada Pak Pendeta dapat? Pakai dulu lah. Penginjilan masa kagak pakai kitabnya? Gimana ini? Malah saya yang firmannya sudah ada di hati dan malah saya yang nginjilin Anda balik berarti kalau kayak gitu. Nih. Karena baca. Di mana itu? Bentar ya. Kisah para Rasul 3 nomor 13. Nih, baca. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus itu. Nih, Yesus hamba Tuhan, hambanya dari Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Terus Pak Yusuf percaya bahwa Yesus hamba? Ya, ini kan pengakuan dia ada. Aku utusan Allah. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kan gitu. Iya. Ada bantahan? Iya. Kalau saya percaya juga bahwa dia diutus. Iya. Tapi diutus dia hamba. oleh Bapa. Betul.
betul Pak. Kalau dia hamba bukan Tuhan, saya percaya. Karena Paulus ngomong kayak gitu, dan Yesus sendiri pun mengakui di puluhan ayat kitab Anda, dia adalah utusan Tuhan gitu. Ya. Coba tunjukkan sama saya, adakah kosakata yang spesifik yang dari Yesus, aku adalah Tuhan? Kan nggak ada gitu. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan itu. Kalaunya akulah jalan, aduh, jalan itu bukan tujuan Pak Pendeta. Ya, bisa ndak mau sampai tujuan kalau ndak lewat jalan? Ya betul, nggak sampai. Tapi jalannya Nggak untuk sampai. siapa Pak Pendeta? Untuk jalan ke surga bisa ndak melalui jalan lain selain Yesus? Jalannya untuk Bani Israel Pak Pendeta. Kalau ke surga boleh ndak lewat jalan lain? Bisa banyak. Lewat mana? Ada jalan lain? Para nabi itu mengajak ke surga semua. Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup kekal. Waduh. Dibantah terus kitabnya. Macam mana Pak Pendeta? Ndak, hanya Bang P aja ndak percaya. Tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan, saya bantah pakai ayat Anda bahwa Yesus bukan Tuhan. Macam mana? Terus dia tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, katanya kan gitu. Lalu dijadikan Tuhan. Aduh, gimana sih Pak Pendeta? Ya, dia memang Tuhan. Kata Alkitab dia Tuhan. Lah, kata Alkitab Anda juga dia hamba Tuhan. Iya. Saya kan bukan bawa iman saya, tapi saya bawa kitab Anda. Tidak Di kitab masalah Anda dia mengatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan gitu. Seorang hamba nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti dia Tuhan, Pak. Ya, Pak Pendeta ngotot melulu kayak gimana? Itu kan Anda seperti itu yang memahami kitab Anda. Tapi kan saya tunjukkan dari kitab Anda sendiri juga bahwa dia hamba Tuhan. Macam mana coba? Iya, enggak apa-apa. Dia hamba. Dia datang memang untuk melayani. Aduh. Ya, di Matius 20 ayat 28 dia datang bukan untuk dilayani tapi dia datang untuk melayani. Datang untuk melayani. Iya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menurut Anda tuh membagikan nyawanya untuk semua orang itu siapa yang merencanakan? Ya, Bapak yang mau supaya banyak orang diselamatkan. Bapak di surga. Iya. Bertentangan dong sifatnya dengan Yohanes 3 nomor 16. Inilah anak yang kukasihi. Kepada dia saja engkau berkenan. Bukan. Begitu besar kasih Allah atas dunia ini, kan kayak gitu. Yeah. Begitu besar atas dunia ini. Kok tiba-tiba kejam dia? Kejam. Dia merencanakan anaknya untuk dibunuh. Iya. Tadi katanya kasih Tuhannya. Tiba-tiba dia mengutus anaknya agar anaknya mati dibunuh. Gitu rencana Tuhan gitu. Bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Bagaimana Bapak itu mau supaya banyak orang diselamatkan dengan memberikan anaknya. Satu Petrus 1 ayat 20. Saya bacakan ya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, ia telah
dipilih sebelum dunia dijadikan. Oh. Tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oh. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati, yang telah memuliakannya sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Begitu, Pak. Jadi udah tertulis semenjak awal gitu ya? Iya. Oh, di mana emang tertulisnya itu? Ya, telah dipilih Allah. Iya, dia telah dipilih itu sejak awal. Itu di mana gitu? Kejadiannya di mana? Ya, kejadiannya lewat firman-Nya. Alkitab menyatakannya. Kalau Mika 5 lagi, Pak. Mika 5 itu ayat 1 itu bagaimana Yesus itu sudah dirancang sejak purbakala. Itu yang Dirancang sejak purbakala agar mati disalib gitu. Direncanakan oleh Bapaknya. Oh, direncanakan oleh Bapaknya agar anaknya mati. Iya, karena jalan satu-satunya untuk menebus dosa manusia. Masalahnya Pak, tadi saya bilang akan bertentangan dengan sifatnya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya. Iya, bukan berarti ya harus dibunuh itu anak. Malah bertentangan nanti. Karena kalau anaknya tidak berikan, maka kita ini masih tetap di dalam dosa. Masa Pak Yunus, Pak Pendeta Yunus mengatakan bahwa rencana penyalipan itu adalah rencana Tuhan yang di surga. Ini Tuhan berarti melakukan pembunuhan berencana kalau kayak gitu. Kan udah awal direncanakan Tuhan. Nah, berarti Tuhan melakukan pembunuhan berencana dari awal. Mana nubuatannya? Ya, ini nubuatan tentang kedatangan Yesus ya. Ini supaya Bang Pei tahu ya. Dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah ini. Jadi Yesus itu sudah dirancang untuk kedatangannya. Itu di mana nubuatnya di mana? Mika 5 ayat 1. Mika kan bukan perjanjian lama toh? Perjanjian lama itu, Pak. Oh, Mika. Iya. Mika, ya. Mika 5 ayat 1. Yesus keturunan Yehuda. Lahir Mika. di Yerusalem, Efrata. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Mika 5? Pak. Bentar. Mika berapa? Mika 5 ayat 1. Oke, sekarang kau harus mendirikan tembok bagimu pengepungan. Mika 5 ayat 1 kan? Iya, Mika 5 ayat 1. Tentang apa itu? Tentang Raja Damai. Oh, nggak nyambung Pak. Kalau ke Mika ini, engkau nih ya, Mika 5 nomor 1. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Mika, Dan tongkat. Pak. Mungkin salah baca, Pak. Mika 5 bagian poin 1. Ini isinya. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Itu temanya. Mana yang betul sih ini kitab? Kitab mana itu? Kok beda Mika 5 ayat 1 aja beda isinya. Aduh. Mika 4 itu kayaknya. Makanya Mika 5. Buka di HP aja. Buka di HP. Mika 5. Iya. Nomor 1 nih. Mika 5 nomor 1. Ini tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil. Oh, yang ini. Ini 2, Pak.
Um, ya kalau di Alkitab, itu ayat 1. Mana-mana lah yang betul ya. Aduh, bingung saya jadinya. Iya, ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkitku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, dahulu kala. Ya, sebab ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali. Ini tentang, coba kita lihat ya perikopnya ini. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tapi Pak, sayangnya Anda bawa ayat itu di zaman Yakub. Coba baca ke bawahnya. Itu bukan untuk Yesus. Pembuatan Mesias. Iya. Mesias ada berapa? Mesias ada berapa? Mesias yang mana yang Anda maksud nih? Mesias Kalau yang ini yang Anda tunjukkan sama saya, ini terjadi di zaman Yakub. Iya. Loh, Yakub iya, punya nggak ada untuk Yesus. Yakub punya anak 12 anak Yakub. Yakub punya anak 12, ini disebut 12 anak Yakub. Yang terakhir adalah Yehuda, yang bungsu. Waduh, iya, Yesus penyelamat lahir dari Israel. keturunan Yehuda. Gitu Pak. Aduh, iya. Sebagai tambah-tambah informasi, ya.